Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imratul selaku host Berisik Podcast SMKN 1 Sumberasi. Berisik ada kepanjangannya loh teman-teman. Kepanjangannya adalah Bincang Asik SMKN 1 Sumberasi. Jadi berisik itu bukan berarti gaduh ya. Dan telah hadir di samping saya selaku Bapak Kesiswaan SMKN 1 Sumberasi, yakni Bapak Zen. Sebelumnya mari kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik, Mbak. Boleh perkenalkan dulu kepada teman-teman sekalian. Baik teman-teman sekalian, Assalamualaikum. Saya Ahmad Zainuddin, SPDI, Wakil Kepala Sekolah Bidang Siswaan SMK Negeri 1 Sumberasi. Kelihatannya akhir-akhir ini sibuk nih Pak. Boleh diceritakan kesibukannya apa? Oh, kalau sibuk sebenarnya sih enggak, karena memang kegiatan-kegiatan itu sudah menjadi rutinitas saya. Di sehari-hari saya sebagai guru di SMK Negeri 1 Sumberasi, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam, dan kemudian kesibukan saya di luar jam sekolah itu biasanya di organisasi, tentu tidak setiap saat lah. Kelihatannya sibuk nih ya Pak. Apakah ada waktu gitu buat diluangkan untuk keluarga gitu di tengah kesibukannya Pak? Ya, kalau untuk keluarga tentu masih ada waktu, meskipun itu malam. Memang terkadang di luar jam sekolah sore atau sampai malam saya memang karena memang aktif di organisasi, maka memang kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga itu memang sedikit berkurang. Kemudian akhir-akhir ini memang juga sibuk sebagai anggota WBK di Kecamatan Sumberasi yang memang waktu kegiatannya memang di sore sampai malam hari. Jadi kadang istri itu kalau sudah bilang terlalu malam jangan pulang sudah kalau malam. Jadi sekalian nginep sekalian begitu. Boleh diceritain nih Pak, riwayat pendidikan dan juga organisasi yang diikutin. Untuk pendidikan saya mulai di SDN 1 Banjarsari mulai tahun 90 sampai 97, kemudian lanjut di MTSNU Banjarsari mulai sampai tahun 2000, dan setelah tahun 2000 saya dikirim oleh orang tua saya ke pondok pesantren di Pondok Pesantren Tremas Pacitan, agak jauh memang di pelosok Jawa Timur sana. Kemudian setelah lulus tahun 2006, saya melanjutkan pendidikan saya di S1 Unsuri Surabaya, lulus tahun 2010. Kemudian baru kemarin tahun 2020 saya lulus S2 IAI Al-Huzini Sidoarjo. Untuk pengalaman organisasi, saya memang aktif di salah satu organisasi kepemudaan di Kabupaten Probolinggo sejak tahun 2010 sampai sekarang, aktif sebagai pengurus harian. Selama menjadi pengurus dari tahun 2010, apa pengalaman Bapak dalam menangani organisasi? Kalau pengalaman tentu banyak ya, luar biasa pengalaman saya di salah satu organisasi tersebut. Ini tentu organisasi itulah yang membentuk saya menjadi seperti ini, sehingga kemudian saya bisa banyak berinteraksi, bisa bergaul, bisa bersosialisasi dengan banyak orang, dan inilah yang membentuk saya menjadi seperti sekarang. Apa motivasi Bapak kepada para pemuda zaman sekarang gitu? Di tengah Bapak kesibukannya jadi PNS dan juga mengemban menjadi anggota organisasi. Tentu kalau di organisasi ini kan tidak terikat Mbak ya dengan kegiatan wajib. Kalau sebagai guru PNS di SMK Negeri 1 Sumberasi, tentu saya jam 6:30 paling tidak saya sudah berada di sekolah sampai jam 3:30. Kemudian kalau organisasi ini kan memang tidak ada ikatan lah ya. Kalau masih tidak sibuk, saya pasti akan hadir di organisasi tersebut, mengemban amanah tersebut. Ini kenapa kok perlu dimotivasi? Karena kegiatan-kegiatan itulah yang akan menambah pengalaman saya ketika aktif di organisasi tersebut. Ini motivasi bagi anak-anak muda untuk juga tidak
tidak hanya aktif di sekolah saja, tapi kegiatan-kegiatan di luar sekolah itulah justru yang akan membentuk kalian semua untuk menjadi orang lah, untuk menjadi orang, sehingga kemudian karena yang muda-muda ini kan masa depannya masih panjang dan masa depannya masih cerah, saya kira itu. Pemikiran anak muda zaman sekarang tuh sangat berbeda jauh dari pemuda di zaman dulu gitu Pak. Bahkan untuk sekolah pun motivasinya hanya untuk mendapatkan ijazah. Cara mengubah mindset atau pemikiran mereka itu gimana Pak? Nah ini yang sebenarnya harus diluruskan ya. Pemikiran-pemikiran yang melenceng itu harus diluruskan dari anak-anak muda sekarang. Kalau hanya sekolah, mencari selembar kertas, tidak perlu sekolah sebenarnya. Cukup ikut persamaan, masuk 1 minggu sekali, 3 tahun sudah akan dapat ijazah. Tapi kita untuk mencari ilmu itu kan tidak seperti itu. Lah, motivasi-motivasi seperti itu, anak-anak sekarang itu sudah luar biasa. Kecanggihan teknologi itu bisa membuat mereka, kemampuan mereka di atas dari orang-orang zaman dulu. Tapi kemauan yang saya kira perlu dipupuk lagi dari anak-anak zaman sekarang agar kemudian kemampuan itu selaras dengan kemauannya mereka. Jadi semua karena kemauan yang kuat, cita-cita yang kuat dari anak tersebut. Karena kebetulan saya sedang berbincang dengan wakil kesiswaan Pak. Okay. Jadi bagaimana menurut Bapak tentang siswa-siswi yang ada di sekolah ini? Apakah sudah termasuk ke dalam kriteria siswa yang tertib atau tidak? Kalau tertib, kalau menurut saya masih kurang ya. Mungkin tertibnya kalau di SMK Negeri 1 Sumberasi itu baru ketika masuk gerbang. Ya kan tertib, kita sudah coba menerapkan masuk jam 7 kurang 10 menit itu sudah tidak ada yang terlambat, 0 terlambat. Pada bulan Maret ini, pada bulan Februari kemarin, baju semuanya sudah masuk dalam rapi lah, ya kan. Dari dohirnya sudah oke, tinggal bagaimana mereka itu menjaga kedisiplinan, menjaga kerapian itu di SMK Negeri Sumberasi. Karena memang kalau dohirnya secara penampilan sudah rapi, sudah disiplin, saya yakin nanti mereka cita-cita mereka itu akan sangat bisa terbantu dengan sikap dia, kemauan dia untuk menjadi orang yang lebih baik. Saya kira itu. Biasanya nih Pak, wakil siswaan itu adalah guru yang paling ditakutin. Apa benar nih Pak? Kira-kira ada wajah menakutkan tidak saya kira? Tidak ya. Ini kan memang image yang selama ini terjadi. Tapi saya mencoba untuk tidak seperti itu. Saya tidak menangani anak-anak, juga tidak selalu dengan kekerasan. Apalagi memang disarankan oleh Ibu Kepala ini penanganan siswa itu dengan kelembutan, dengan kasih sayang, tidak harus dengan yang keras-keras. Ya, karena pemuda zaman sekarang juga kalau makin dikerasin ya. Boleh dijelasin nih apa kewajiban dan juga larangan siswa SMK Sumberasi? Kalau kewajiban dan larangan tentu kami di lembaga ini sudah punya aturan atau tata tertib di lembaga ini yang sudah kami sosialisasikan kepada siswa-siswi SMK Negeri 1 Sumberasi. Tentu mereka sudah paham sebenarnya apa kewajibannya, apa yang tidak boleh dilakukan. Tapi saya sering mengatakan kepada anak-anak untuk sesuatu yang tidak pantas jangan dilakukan. Itu satu. Yang kedua, saya teringat betul ketika di pondok dulu ada papan nama besar begitu, ada pribahasa Jawa, bubrai santri mergo seringi ngelanggar aturan. Jadi kira-kira kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia seperti ini, Mbak. Rusaknya atau ketidakberhasilannya seorang siswa itu dikarenakan karena seringnya dia melanggar aturan. Nah, ini yang lagi kami genjot dengan tim kesiswaan untuk siswa-siswi SMK Negeri 1 Sumberasi tidak terlalu banyak melanggar aturan, karena itu tentu akan berpengaruh kepada jiwa mereka di masa-masa yang akan datang. Pesan dan juga harapan ke depannya untuk siswa SMK 1 Sumberasi itu apa?
Pesannya saya kira tidak banyak, satu ya. Untuk siswa-siswi SMK Negeri 1 Sumberasi, satu saja, ikuti aturan yang ada di lembaga ini. Saya yakin kalau sudah aturannya diikuti, maka kesuksesan itu sudah akan datang dengan sendirinya. Dan harapannya? Harapannya semoga dengan anak-anak yang patuh, yang menjadi anak-anak yang bermanfaat nanti, entah mau jadi apa mereka, yang penting bermanfaat untuk dirinya, keluarganya maupun bangsa. Mungkin demikian saja yang bisa saya ulik dari Bapak Wakakesiswaan SMK 1 Sumberasi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.